Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Dadi Sehundi, penderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Ya, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah kuat, sudah melupakan sensasi, dan sudah bisa mengontrol pikiran teman-teman. Ya, kayak teman-teman yang paling saya banggakan, biasa dihitamkan dulu ya yang merahnya bagi yang baru gabung. Yang sudah gabung, terima kasih. Kemudian ya, untuk mendukung channel ini silahkan di-share sebanyak-banyaknya video saya ini. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang masalah relax dan kontrol. Kalau kemarin kan saya udah ngebahas cuek dan action, kemudian reply dan pause ya. Nah, kali ini saya coba akan membahas relax dan kontrol. Dimana kita tahu sendiri bahwa penderitaan anxiety GERD itu memang umumnya ya, seperti saya pribadi pun teman-teman, dia itu merasakan banyak sekali performa yang dirasanya ya. Kadang saya bingung gitu kan, posisi saya yang sudah semakin membaik seperti ini gitu kan, ya baiklah menurut saya pribadi karena ya sudah makan ini makan itu. Nah, memang kalau misalkan kita tidak bisa dari reply dan pause, kemudian dari cuek dan action, itu tetap akan ada hal dimana kita itu terjadi kacau lagi pikiran gitu kan, atau misalkan lebih kepada tidak bisa mengelola pikiran kita ya. Karena memang ya saya dulu itu mungkin ya teman-teman, karena ada trauma gitu ya, ada trauma tentang masalah makanan itu. Nah, jadi ke sini gitu kan saya makin baik. Terus ya pernah suatu ketika saya kemarin, saya tuh kan lagi habis rapat ya. Nah, saya tuh bener ya kacau itu malam itu. Jadi saya tuh pekerjaannya padat sekali sampai jam 2 malam saya masih terbuka mata saya hampir beberapa hari gitu kan. Nah, akhirnya mungkin pola hidupnya yang nggak benar. Nah, saya pikiran itu ada sedikit ya, kata saya kayaknya ini saya sakit lagi nih gitu kan. Nah, itu jadi mensugesti kita gitu kan, ada di dalam pikiran kita, sampai ke sana saya berpikirnya. Cuma dari situ memang saya ingat kata-kata saya sendiri akhirnya. Oh, kata saya, wah jangan sampai kayak dulu lagi. Ya udah, saya udah off gitu kan. Udah langsung saya pause gitu kan. Nah, ini tidak kalah penting ya teman-teman. Kita ada dua kata yang harus kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu relax dan kontrol. Nah, teman-teman pernah nggak sih merasakan kita itu enak banget 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ya, itu kita sudah nyaman. Sudah nyaman sekali, tidak ada sensasi, tidak ada yang dirasa ya. Kalau ada sih ada gitu kan, cuma sedikit. Nah, tiba-tiba nih teman-teman, suatu masa, suatu waktu, atau suatu ketika, teman-teman ada yang dirasa berbeda ini dengan yang lainnya ya, berbeda. Misalkan sakit apa nih yang belum gitu kan. Nah, di sini kita tidak pasti akan panik gitu kan, pasti akan panik. Oh, ini apa lagi gitu kan, ini terjadi sama saya apa lagi nih gitu kan. Kemudian kita berpikir, wah kayaknya saya masih ini gitu. Nah, sebetulnya itu memang anxiety itu jadi pinter ya, kata saya juga pinter banget gitu kan. Dia itu mengelabui kita itu pinter banget. Nah, jurus relax dan kontrol ini mungkin sangat harus diterapkan oleh teman-teman ketika mengalami hal seperti itu. Nih, ada yang bertanya sama saya, Kang, katanya sebetulnya mentor itu katanya sembuh betul atau memang mereka berpura-pura sembuh? Ya, saya jawab aja, saya sembuh, kata saya gitu kan. Karena apa? Mungkin mereka juga sembuh semua gitu, tapi kalau misalkan berpura-pura bisa juga sih ya. Tapi saya nggak mau menyebutkan siapa-siapanya ya, karena saya juga dulu berpura-pura gitu kan. Udah saya katakan kan, saya silakan teman-teman ceklah video-video saya, ada perbedaan sangat signifikan gitu kan terjadi di dalam video saya dari awal sampai sekarang nih membuat video. Jadi itu banyak sekali perbedaannya. Nah, kalau misalkan memang sensasi itu muncul, sensasi itu datang,
dengan berbeda versi. Yang pertama kita lakukan adalah relax, santai. Ya, karena orang anxiety itu teman-teman, ketika mereka mengalami variasi berbagai macam sensasi, variasi sensasi itu, dia akan panik gitu kan. Dia tidak bisa santai, tidak bisa relax. Yang ada itu ya mungkin, aduh saya kenapa nih, aduh saya kok gini gitu kan. Contoh kecil ya, contoh kecil saya. Nih saya nyeritain waktu dulu masih saya parah-parahnya ya. Jadi saya tuh memang belum ada yang namanya mengganjal di leher nih, di tenggorokan. Aduh kata saya, itu kan terasa nih pagi-pagi ketika bangun saya, waduh, kok kata saya leher saya mengganjal gitu kan. Saya kira udah pikirannya ke, kayaknya saya harus ke THT ini. Nah itu pikiran saya. Nah di situ kan saya tidak santai teman-teman, tidak rileks saya. Ya sama sekali tidak rileks. Yang ada kita berpikir ke lain hal. Kemudian macam-macam pikirannya. Kalau seandainya itu teman-teman bisa rileks gitu kan, bisa santai. Nah mungkin sensasi itu tidak, retensinya tidak akan lama gitu kan, minimal 1 atau misalkan 2 hari gitu kan, atau selama-lamanya 3 hari gitu. Kalau misalkan kita santai menghadapinya. Tapi kan kalau orang anxiety tidak bisa begitu ya teman-teman ya, tidak bisa begitu ya, karena saya mengalami kadang-kadang tetap panikan gitu kan, panik serba salah gitu kan. Kadang kita nggak enak aja badan ini, nggak karuan gitu badan, itu langsung dipikirkan sama kita. Ya, beda halnya dengan orang yang normal ya, seperti saya sekarang ya, saya nih sakit dada di sini. Kemarin gitu kan. Jadi saya itu memang mungkin makannya, saya kemarin itu makan banyak. Sehari itu saya 4 kali makan, mungkin nyesek juga di dada sini. Kata saya, waduh, nyesek amat nih dada. Ya udah, saya minum air hangat, saya oles jimat saya gitu kan. Kebetulan hari itu saya ada yang bawa, saya olesin, udah selesai, karena kita santai gitu kan. Tapi kalau penderita anxiety itu tidak begitu teman-teman, panik, gitu kan, laju, terus berpikirnya ya kemana-mana gitu kan. Nah itu kita harus santai. Yang kedua, kita harus kontrol. Kalau relax sudah dilaksanakan, kita harus bisa kontrol. Kontrol itu apa? Supaya paniknya itu jangan berlebih. Ya, supaya paniknya jangan berlebih. Supaya si sensasinya itu jangan berlebih juga datang sama kita. Memang gitu kan. Sensasi kan, ya yang namanya orang kena anxiety ya, tahu sendirilah teman-teman. Boro-boro bisa ngontrol pikiran, boro-boro bisa ngontrol emosi gitu kan, boro-boro bisa ngontrol keinginan harus tenang. Ya, yang ada itu ya panik, kemudian deg-degan, berpikir yang panjang sekali gitu kan daripada orang yang normal gitu kan. Terus mereka tidak bisa kontrol. Kalau sudah begitu ya mereka akan lepas kendali gitu kan, lepas kendali. Kadang-kadang langsung minta ke UGD, langsung minta pokoknya berbagai macam cara teman-teman ya, karena saya udah mengalami. Saya pernah waktu itu jam 12 malam teman-teman, dada saya nih cop. Oh ya Allah kata saya, ini apa lagi, emang itu awal-awal ya. Kata ke istri, kata saya, bu kan nyebutnya bu bukan bubu ya, tapi ibu gitu kan. Bu kata saya, tolong antar saya, tolong antar ayah. Ayah, tolong antar ayah kata saya gitu kan. Kemana? Cepet, saya harus di rongsen ini. Degup jantung saya kok berbeda kata saya. Ya Allah, malam-malam jam 12. Berangkat saya ngerongsen. Akhirnya tukang rongsennya nggak ada, tutup gitu kan. Cari ke tempat yang lain, ke klinik saya berobat. Dok kata saya, tolong jantung saya ini deg-degan banget lah. Ternyata memang teman-teman itu tidak dikontrol oleh kita. Ya, kalau misalkan waktu itu saya tahu tentang ilmunya, mungkin saya minum air hangat juga udah selesai begitu gitu kan. Nah ini ya mungkin teman-teman juga bisa merasakan ya seperti itu. Jadi teman-teman yang mau sharing via WA, telepon, mangga. Tapi kalau sekarang kan saya udah masuk sekolah gitu ya, jadi saya terima dari jam 1 sampai jam 5, kemudian jam 7 sampai jam 9, karena saya juga butuh istirahat ya teman-teman. Jadi harap mengerti, dan setiap yang mau telepon sama telepon WA, telepon biasa itu, jadi tolong
bikin jadwal dulu ya gitu kan, atau order dulu kan, saya mau telepon ini kayak TOP Indramayu gitu kan, dia minta hari Selasa jam 2, kemudian ada yang dari Taiwan juga minta setiap hari Rabu jam 2 juga gitu kan, banyak gitu kan. Nah itu semua memang teman-teman saya khususkan buat teman-teman yang penderita anxiety dan GERD. Dan kalau kita berbicara tentang materi, saya nggak pernah berharap sedikit pun dari teman-teman. Karena apa, prinsip saya, melihat teman-teman bahagia dengan saya ikut bahagia gitu kan. Itu mungkin salah satu niat yang ada di dalam hati saya untuk membantu teman-teman ya. Bukan apa-apa ya, karena ya saya tahu seorang anxiety itu butuh sekali ya orang-orang yang menenangkan. Oke? Salam sembuh dari saya. Dari saya Wendi, penderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.